Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita nikmat kesehatan, memanjangkan usia kita sampai kita berada di penghujung bulan Ramadan ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kemudahan untuk kita bisa maksimalisasi ibadah kita di penghujung bulan Ramadan, dan kita termasuk yang keluar dari Ramadan dalam keadaan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimahullah, tidak terasa minggu depan kita sudah meninggalkan Ramadan dengan berbagai macam kenangan dan pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan. Maka pada kesempatan kali ini saya ingin coba sampaikan ada 5 pelajaran penting yang perlu yang pegang dari banyaknya pelajaran-pelajaran penting yang perlu untuk kita selalu ingat dalam kita menjalankan 11 bulan berikutnya, terutama pelajaran seperti ini dari madrasah Ramadan. Hal penting yang perlu kita ingat jemaah sekalian, dan ini penting untuk dipegang oleh setiap muslim, bahwa apapun yang Allah perintahkan dan apapun yang Allah larang, maka pasti di balik perintah dan larangan itu ada hikmahnya, baik kita tahu maupun kita tidak tahu hikmah tersebut. Maka dari itu disinilah setiap muslim bahwa ketika dia melakukan perintah Allah, lakukanlah dengan ikhlas, karena keikhlasan inilah yang menjadi penentu di antara penentu amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari coba kita ambil pelajaran-pelajaran penting dari bulan Ramadan ini. Kalau jamaah pelajarin terkait dengan ayat puasa dari surat Al-Baqarah 183 sampai 187, maka dari 183 sampai 187 ini adalah amalan-amalan terbaik yang perlu banyak kita lakukan di bulan Ramadan. Yang pertama itu adalah ketika Allah firmankan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Apa pelajaran penting yang kita ambil dari perintah ini? Maka pelajaran pentingnya jemaah sekalian, bahwa amalan terbaik untuk kita mendekatkan diri kepada Allah yaitu setiap apa yang Allah wajibkan kepada kita. Dan itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma taradtu 'alaihi." Tidak ada amalan yang paling aku cintai hambaku mendekatkan diri kepadaku selain yang aku wajibkan kepadanya. Dan indahnya Ramadan ini jemaah sekalian, bahwa Allah sudah tegaskan kepada kita, Ramadan ini bukan hanya perintah kepada umat Muhammad, tetapi ini perintah juga kepada umat-umat sebelumnya. Dan ujung Ramadan itu adalah takwa. Kalau kita pelajari mas sekalian ajaran-ajaran nabi-nabi sebelumnya, maka poros ajaran Islam dengan nabi-nabi sebelumnya itu di 2 poros. Yang pertama itu adalah puasa sama, dan yang kedua itu ujungnya adalah takwa. Dan itulah Allah berfirman dalam surat An-Nisa 131, walaqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah. Dan telah diwasiatkan dan sungguh telah diwasiatkan kepada ahli kitab sebelummu dan kamu juga agar kamu bertakwa kepada Allah. Jadi makanya 2 titik ini jemaah sekalian, wasiat ini yaitu puasa dengan takwa, itu adalah poros pertemuan seluruh ajaran nabi-nabi sebelumnya dengan Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan pentingnya, kenapa takwa? Jemaah sekalian, semoga nanti selesai Ramadan kupaskan secara khusus di bab ini. Kenapa takwa itu ujungnya? Disinilah indahnya jemaah sekalian. Takwa itu
kalau kita buka keutamanya dari Al-Quran dan Sunnah, itu ada 100-an lebih keutamaannya takwa. Ya. Dan apa? Di antara yang penting untuk dipegang, apapun beratnya masalah kehidupan yang kita hadapi, maka solusi terbesarnya itu adalah takwa. Apapun beratnya. Di antara janji Allah yang paling sering kita dengar terkait dengan takwa, Allah berfirman dalam surah Al-Qalaq ayat 2-5-nya. Allah tegaskan kepada kita apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari berbagai macam kesulitan hidup. Siapa di antara kita yang tidak kepingin keluar dari berbagai macam masalah hidup kita? Dan kita itu pasti setiap hari itu punya masalah. Anak mungkin yang sulit diatur, dan yang paling sering menjadikan kita masalah urusan-urusan sehari-hari kita. Sakit mungkin yang gak sembuh-sembuh, ya. Udah berobat sana, berobat sini, dengkul masih sakit aja bertahun-tahun gitu. Gitu. Pasti kepingin untuk keluar dari masalah ini kan? Gitu. Apalagi yang paling besar itu, masalah terbesar kita apa Pak? Masalah nafkah. Apalagi kalau udah pensiun. Ketakutan terbesar orang yang mau pensiun atau udah pensiun, gimana dapat penghasilan lagi? Benar apa enggak Pak? Woi. Iya. Itu makanya kenapa orang yang pensiun itu kalau udah pensiun langsung seringkali itu penyakitnya datang berdatangan. Kesehatannya drop. Kenapa? Bingung. Biasanya pergi pagi pulang petang, penghasilan bulanan ada, contoh ini nggak ada, stres Pak. Ya, makanya kalau udah pensiun, bapak jamaah sekalian yang udah pensiun, tolong tetaplah aktif. Jangan bengong di rumah, cepat mati Pak. Itu bengong, nggak ada kerjaan di rumah. Mending aktif, gerak. Itu kemana ke? Jalan ke? Itu Cipari gitu kan. Fisik ini ketika udah usia nggak digerakin, maka terjadi kekakuan, lalu saraf-saraf itu melemah Pak. Lihat aja kalau bapak itu udah betis ini udah lembek Pak, betis bapak lembek, siap-siap kena jantung. Tolong ingat, karena betis ini dikatakan jantung kedua. Kiri bapak akan kena jantung, itu betis bapak lembek. Kenapa lembek? Tandanya nggak jalan, nggak bergerak. Dan yang kedua, takwa itu Allah bilang kepada kita apa? Wa may yattaqillaha, di antara apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Berikutnya apa? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan dia rezeki dari hal yang tidak disangka-sangka. Jangan menyangka bahwa ketika bapak sudah pensiun rezekinya berhenti. Ingat rezeki itu kata Nabi, innal rizqa la yatlubul 'abdu aktaru mimma yatlubu ajaluhu. Rezeki itu lebih ngejar kita Pak dibanding ajal kita. Jadi rezeki dengan ajal itu rezeki di depan, ajal di belakang Pak. Rezeki bapak habis, mati, itu aja. Ya, ini kita dikejar-kejar. Pokoknya rezeki kita meninggal itu karena rezeki kita habis. Dan ingat, penghasilan dengan rezeki itu berbeda. Punya penghasilan, rezeki belum tentu. Karena kalau rezeki itu pasti kita akan nikmati, tetapi penghasilan itu belum tentu. Ya. Jadi jangan menyangka kalau udah pensiun itu rezeki berhenti. Gitu. Tapi bisa jadi setelah pensiun rezekinya itu lebih gede. Makanya husnuzon dulu kepada Allah. Dan jangan pernah menyangka bahwa tempat kerja itu yang memberikan kita rezeki. Allah lah yang memberikan kita rezeki. Makanya lu bingung ngapain ini, udah tua gak ke masjid lagi. Subhanallah. Bisa jadi Allah ubah rezeki kita Pak. Dari harta dikurangi, tetapi kita punya kesempatan banyak beribadah. Kesempatan datang ke masjid, kesempatan bapak bisa main sama cucu selama ini gak pernah sentuh cucu mungkin. Kesempatan lagi bersama istri, mungkin istri jarang disentuh dulu Pak. Bisa jalan berdua kemana, ke jalan-jalan gitu. Ini di rumah bengong, udah bengong. Pokoknya bapak kalau kebanyakan bengong cepat mati Pak. Apalagi laki-laki itu kalau istrinya sudah meninggal dunia lebih cepat mati kalau gak nikah lagi Pak. Benar apa kau? Makanya laki-laki itu akan sehat tegar itu kalau ada yang dia perjuangkan Pak. Salah satu yang diperjuangkan istri. Makanya bapak yang udah istrinya meninggal tolong nikah lagi Pak, kalau nggak cepat mati Pak. Gitu. Ya. Nah, berbeda dengan wanita. Wanita itu kalau suaminya meninggal
meninggal pasti akan terjadi itu apa? Apa itu? Lebih panjang usia dan lebih awet muda. Kenapa Ustaz? Bebas dari beban suami. Ya kita ini kadang-kadang kalau udah tua kan rewel bapak-bapak. Lebih rewel bapak-bapak dibanding ibu-ibu. Benar nggak Bu? Ya, bapak itu rewel. Itu udah jalannya ini, itu udah gak mampu lagi. Gitu. Gitu. Nah makanya banyak pelajaran, bergeraklah. Nah makanya apa? Yang wajib ini paling gede pahalanya Pak. Apapun yang tipenya wajib Pak. Makanya sekarang lihat mana yang wajib. Mulai dari kita puasa, ini hukumnya wajib. Lalu menuntut ilmu, lalu berikutnya itu salat wajibnya, lalu berikutnya itu haji bagi yang mampu, zakat juga bagi yang mampu, semua yang wajib. Maka dari itu diantara yang wajib itu masalah nafkah ke istri. Makanya apa? Perlu kita ingat baik-baik. Berlalunya Ramadan ini. Jangan sedih, kita bangga sedekah di bulan Ramadan. Nah. Sementara kalau Ramadan berlalu kemana kasih sedekah Ustaz? Ingat bagi seorang suami tempat sedekah yang paling gede pahalanya itu adalah ke istrinya. Istri itu tempat sedekah ngalahin seluruh tempat sedekah. Sampai Nabi sabdakan kepada kita dinarun 4 tahun fisabilillah. 1 dinar kamu infakkan di jalan Allah, dinarun 4 tahun fi raqabah. 1 dinar kamu infakkan bebaskan seorang budak, dinarun tasaddaq dari ahli miskin. 1 dinar bersedekah antara miskin, dinarun 4 tahun alim. 1 dinar memberikan untuk istri atau keluargamu, kata Nabi a'tamuha ajran, yang paling besar pahalanya yang kamu berikan kepada keluarga. Paling gede pahalanya ke istri. Apalagi sekarang nih bapak-bapak nih. Ingat nih, gitu. Ingat, hari ini Pak, dekat-dekat perayaan Lebaran ini menemani istri belanja, nemenin istri jalan-jalan Pak, nemenin istri healing, itu Allah kasih pahala lebih baik dibanding iktikaf di Masjid Nabawi sebulan penuh Pak. Subhanallah. Ya, itu lebih baik dengan iktikaf di Masjid Nabawi Pak. Masjid Nabawi apalagi di masjid sini gitu kan. Apalagi kalau istri bapak udah datang ke mall, lalu ambil semua yang dia butuhkan, lalu datang ke kasir, lalu suami lihat tagihannya, lalu suami bayarin, lalu istri tersenyum bahagia, itu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sederhana hidup ini. Iya, itu. Makanya ibu-ibu ajak suami ke mall, itu udah belanja gitu kan. Pahalanya gede bagi orang yang nemenin istri jalan belanja itu. Ya. Ya makanya nanti berlalunya Ramadan, Pak, kita kan bisa iktikaf lagi ya, gitu. Udah iktikaf nemenin istri jalan-jalan, Pak. Gitu. Istri itu Pak diajak ke Indomaret aja bahagianya luar biasa, Pak. Coba aja pencet istri. Ini, apalagi kalau dibelanjain, Bu ya gitu, lebih bahagia lagi. Gitu. Kalau udah pensiun, Ustaz, duitnya dari mana gitu? Ya Allah, Pak, angkat tangan minta kepada Allah. Ya jangan pernah menyangka bahwa rezeki kita itu berakhir setelah pensiun. Enggak. Karena kemarin saya ngisi di KPN ada 30 orang yang akan pensiun Pak. Itu pada ini juga. Itu padahal dapat pensiun juga gede-gede kita mereka dapat. Rata-rata satu orang dapat 1 miliar Pak. Gitu, 1 miliar. Ya, jangan sedih. Jadi, makanya sekarang yang wajibnya, karena ibadah yang wajib ini udah paling gede pahalanya kita dekatkan diri kepada Allah. Ya, apapun yang wajib. Makanya bapak-bapak terutama kalau untuk ilmu datang aja ke masjid Pak, duduk santai selonjoran itu pahalanya gede Pak. Dibanding di rumah itu bengong kayak ini gitu Pak. Namanya udah lansia itu udah pokoknya duduk aja manis. Masjid ini pelajaran besarnya apa? Apapun yang kita lakukan pahalanya itu besar di masjid. Ya. Nah ini pertama, lakukan yang wajib. Apapun yang tipenya wajib. Ini makanya Pak, makanya wanita itu Allah itu nggak suruh banyak beramal, karena Allah tahu para istri itu capek. Ini bapak-bapak sudah pijitin istri apa enggak? Pasti jarang pijitin istri kan? Istri itu bahagia kalau dipijitin Pak. Kalau dipegang dipijitin sama suaminya, itu tensinya langsung turun. Nah, itu bahagia hati itu. Coba aja tanya ke istri itu. Itu dibanding dipijit sama tukang pijit Pak, itu lebih bahagia istri dipijit sama suami Pak. Itu coba aja. Dan itu terbukti dari sisi psikologis kalau dicek. Istri itu lebih adem, lebih tenang kalau disentuh sama suaminya, apalagi dipijit-pijitin gitu kan. Apalagi setelah itu dibisikin, nanti kita ada itu kemas ya Pak, lebih bahagia lagi tuh Pak gitu. Gitu. Nah, ini makanya jangan sampai kita dekat dengan istri itu juga menjadikan lebih harmonis Pak. Ya. Nah, karena istri itu makanya istri nggak disuruh banyak beramal loh. Hanya Allah suruh 4 aja lakuin tuh. Yang pertama kata Nabi apa? Itu salat 500 khamsah. Kalau istri udah salat 5 waktu, wassamat syahra, puasa bulan Ramadan, suruh salat 5 waktu. Ya,
Ini wajibnya puasa Ramadan. Berikutnya jaga kehormatan dirinya. Yang keempat apa, Bu? Taat sama suami. Hanya 4 doang amalannya, Pak. Allah gak suruh rajin puasa sunnah, Allah gak suruh biar banyak baca Quran. Dia cukup lakuin 4, kata Nabi. Kilalah, dikatakan kepadanya, dukhulil jannah min aybabil jannati syi'ti. Silakan masuk surga dari pintu mana aja bangunnya. Subhanallah. Itu sederhana masuk surganya, tapi cepat masuk neraka juga. Segampang itu juga dia masuk neraka gitu. Nah ini, lakukanlah yang wajibnya. Ini amalan. Nah yang sunnahnya, Pak, amalan sunnah ini adalah amalan yang dengannya kita mendapatkan kecintaan dari Allah. Maka Nabi SAW bersabda, wa yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Senantiasa hamba mendekatkan diri kepadaku dengan amalan sunnah sehingga aku pun mencintainya. Nah ini ujungnya. Nah lalu berikutnya pelajaran kedua, akhirnya. Kalau aku belajar dengan amalan-amalan bulan Ramadan, maka kita belajar bahwa amalan-amalan di bulan Ramadan ini itu adalah amalan-amalan terbaik yang perlu banyak kita lakukan di luar bulan Ramadan. Ya. Setelah Ramadan, setelah wajibnya, apa yang memerintahkan kita ayat 185-nya apa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan ini diturunkan Al-Qur'an. Di sini kita belajar apa? Di antara amalan yang paling afdal yang perlu untuk banyak kita lakukan di bulan Ramadan adalah pertama baca Al-Qur'an. Ya. Yang kedua pelajarannya apa kita ambil? Berikutnya pelajarannya apa? Bahwa dekat dengan Al-Qur'an menjadikan umur kita itu berkah. Tidaklah apa yang disentuh oleh Al-Quran menjadi mulia semuanya. Lihat, kita lihat. Ketika Allah pilih Ramadan sebagai turunnya Al-Quran, maka Allah jadikan Ramadan bulan yang paling mulia. Dan ketika Allah jadikan malam turunnya itu di bulan Ramadan dan Lailatul Qadar, Allah takdirkan Lailatul Qadar itu menjadi malam yang paling mulia. Dan ketika Allah takdirkan Jibril yang membawa wahyu Al-Quran, Allah jadikan Jibril malaikat yang paling mulia. Dan ketika Allah turunkan Al-Quran itu dari perantara lewat Jibril, ada perantara Jibril kepada Rasulullah SAW, jadilah Rasulullah itu Nabi yang paling mulia. Dan ketika Allah takdirkan bahwa kita umat Muhammad ini dapat Al-Quran ini, maka Allah jadikan umat Muhammad ini adalah yang paling mulia. Karena itulah orang yang menghafal, mengajarkan Al-Quran adalah salah satu di antara manusia terbaik menurut Al-Quran dan Sunnah. Karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Dan orang yang terbaik di antara kalian adalah belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Karena itulah jemaah sekalian, di usia tua ini ingin jemaah sekalian, kalau bapak-bapak udah usia, terutama masuk 50-60, ingat nih, di antara penjelasan para ulama, orang yang paling sulit pikun adalah orang yang hafal Al-Quran. Bapak-bapak ini di usia tua ini jarang membaca, jarang mendengarkan kajian, jamin cepat pikun. Otak kita ini gak berkembang, sel-sel saraf ini kita berditumbuh, mati. Tetapi kalau setiap hari Bapak baca Al-Quran terus, itu saraf kita itu setiap ingat saraf kita ini, Pak. Saraf kita ini setiap kita mendengar kalimat baru akan membentuk jaringan saraf baru. Dan kita ini sekali lagi saraf kita ini akan membentuk di antaranya kebiasaan kita. Contoh aja, kenapa ada orang dengan adzan gampang ke masjid? Ada orang dengan adzan malas bahkan bergerak ke masjid aja enggak? Karena ketika kita melakukan sebuah aktivitas rajin ke masjid, maka akan terbentuk saraf baru di otak kita. Ini namanya saraf ke masjid. Makanya kalau saraf ini terus Bapak lakukan, sering pergi ke masjid, maka ketika dengar adzan, kita akan langsung teringat untuk salat berjamaah. Sama kayak kita ini, Pak, kalau baru belajar motor, itu pasti rasanya kaku, takut. Tapi kalau udah jauh, enteng aja kan, tangan satu pun kita bahkan bisa dilepas stang. Gitu. Enak, karena kenapa kita udah punya saraf jago naik motor. Sama kalau kita membaca Al-Quran. Kalau kita baru belajar, kaku, takut ini baca Al-Quran. Tapi kalau udah kita sering latih, maka akan gampang. Sama di dalam kebaikan dan keburukan. Kalau kita sering ke masjid, akan terbentuk saraf kita ke masjid. Kalau kita rajin baca Al-Quran, terbentuk saraf kita untuk baca Al-Quran.
Makanya membentuk saraf ini dilakukan dengan kebiasaan, Pak. Dan ingat, kita akan meninggal dunia sesuai dengan kebiasaan kita. Kalau Bapak terbiasa ke masjid, biasanya meninggal saat masjid. Kalau Bapak biasa baca Al-Quran, meninggal lagi baca Quran. Kalau terbiasa ikut taklim, meninggal lagi taklim. Terbiasa salat banyak, maka salat dia meninggal lagi salat. Terbiasa apapun kebaikan-kebaikan yang kita biasakan, maka Allah akan wafatkan kita dalam keadaan melakukan kebiasaan tersebut. Makanya Ramadan ini melatih kita 30 hari dari puasa, dari baca Al-Quran. Lalu kita dilatih untuk setiap malamnya salat tarawih. Ini adalah amalan-amalan besar, pahala yang perlu untuk kita lanjutkan, bukan hanya di Ramadan. Jangan sampai nanti berlalunya Ramadan kita gak kenal masjid lagi. Berapa banyak orang itu Ramadan rajin ke masjid salat tarawih, setelah Ramadan masjid kembali lagi sepi. Yang ke masjid itu aja. Makanya dia tanya, yang ke masjid itu aja. Itu. Ini lihat. Makanya itu, Pak. Allah latih kita selama Ramadan ini, coba sering ke masjid. Inilah tempatnya, inilah rumah Allah. Kalau kita mau dekat dengan Allah, tidak ada jalan lain dulu, kita harus datang ke rumahnya dulu. Ini persyaratan untuk kita dekat dengan Allah. Makanya gimana kita mau dekat dengan Allah, kalau kita ke rumahnya aja kita malas. Dan ini sering ingetin di bandara jamaah, bahwa di antara ciri kita benci Allah adalah kita tidak mau datang ke rumahnya. Bapak aja coba deh, kalau benci sama seorang, ya, diundang aja kita nggak mau datang, dipanggil aja belum tentu, apalagi datangnya rumahnya. Atau walaupun sebelahnya itu rumah, kalau kita benci orang tersebut, mau kunjungan aja belum tentu mau. Anda pernah tinggal di salah satu komplek di Royal Resident di di Pulau Gebang. Itu ada non muslim, berbahaya non muslim, sama tetangganya itu musuh-musuhan, pas sampai sebelahnya itu dia buat tembok gitu, demi agar tidak lihat tetangganya. Dan sebelah itu jadi buat tembok aja itu penghalangnya, gitu. Ya, kan tembok pada punya sejajar ya, dengan pagarnya itu ditambahin ke depan pagarnya temboknya gitu kan. Itu. Nah, kita senang. Nah, makanya hati-hati kepada kita yang jarang ke masjid. Itu adalah nyata kita itu tidak senang kepada Allah. Makanya Ramadan ini memberikan kita pendidikan untuk kita sering ke masjid, kita terbiasa ke masjid, berangkat ke masjid. Dan yang paling kunci adalah Allah ingin biasakan kepada kita bahwa di sana itu ada namanya sholat tahajud. Dan sholat tahajud ini kebiasaan orang soleh. Tidak ada namanya orang soleh itu ke masjid. Makanya Nabi SAW bersabda, al-masjidu baitu kulli taqi. Masjid itu adalah rumahnya orang bertakwa. Allah ingin mengajarkan kepada kita di Ramadan ini untuk sering ke masjid. Dan yang menjadi kunci juga apa? Bahwa jemaah sekalian perlu diingat baik-baik. Kalau kita kepingin Allah mudahkan kelak menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Ingat, malaikat munkar dan nakir di alam kubur akan datang kepada kita dari 4 arah. Kepala, kanan, kiri, lalu dengan kaki. Ketika dia datang dari arah kepala, apa kata kepala? Jangan datang dari kepalanya, karena dia sering baca Al-Quran. Ketika dia datang dari kanan kiri, sedekah dan zakat yang mencegahnya. Ini sedekah zakat bulan Ramadan. Dan ketika datang dari arah kaki, apa kata kaki? Jangan datang dari arah kakinya, karena dia sering melangkahkan kaki menuju masjid. Lalu dia didudukkan, lalu dimudahkan menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Jadi langkah kaki kita ke masjid ini adalah ibadah besar yang akan sangat menentukan seberapa mudah telah kita menuju perjalanan ke akhirat. Karena kubur itu adalah persinggahan pertama kita menuju akhirat. Nabi SAW bersabda, innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kubur itu adalah persinggahan pertama perjalanan menuju akhirat. Faman najaa minhu fama ba'dahu aysara minhu. Barang siapa yang selamat dari kubur, maka perjalanan berikutnya jauh lebih mudah. Faman lam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Yang tidak selamat dari kubur, maka perjalanan berikutnya jauh lebih sulit. Makanya puasa mendidik kita ini bukan hanya sekedar Ramadan ini mendidik kita bukan hanya sekedar kita nahan lapar dan dahaga. Bahwa di dalam Islam itu takwa itu berujung kepada 2. Laksanain perintah, jauhi larangan. Itu aja. Makanya perintah-perintah yang ada ini kita lakukan, larangan-larangannya juga kita bertahap tinggalkan. Makanya di dalam puasa ini Allah di antara didikan besarnya adalah kita disuruh sabar di dalam melakukan ketaatan. Didikan sabar ini kita butuh untuk melatih sebuah kebiasaan itu berdasarkan ilmu psikologi, Pak.
dan ilmu neuroscience, maka itu kita butuh itu paling tidak itu sekitar 21 hari sampai dengan 40 hari untuk melatih namanya sebuah kebiasaan. Jadi apapun yang Bapak kebiasaan, coba aja rutin lakukan. Dan ketika kita udah rutin melakukan sesuatu itu, maka di sana akan terbentuk saraf. Buktinya aja kita kalau di awal puasa itu rasanya lapar rata-rata pertama, tapi kalau udah masuk seminggu enteng aja. Nah makanya apa? Kenapa ini terjadi? Ini butuh semuanya latihan. Otak kita ini perlu untuk dilatih melakukan kebaikan apapun. Makanya paling tidak 30 hari ini melatih kita dengan sebuah latihan. Apabila kita ingin melakukan sesuatu, coba bertahan lakukan selama 30 hari. Mulai apapun yang Bapak ingin apa latih, dari kebiasaan-kebiasaan yang ada. Nah makanya Ramadan ini kata iman mendidik kita bahwa selama 30 hari kita dekat dengan Al-Quran. Bukan hanya sebenarnya kita dekat dengan Al-Quran, tapi naiklah ke derajat berikutnya untuk kita ngerti arti dan kandungannya. Kita tidak mungkin untuk bisa memahami hukum-hukum Al-Quran kalau kita tidak mau belajar isinya. Al-Quran ini juga mengajarkan kita agar kita itu mau diatur oleh Al-Quran, mau diatur oleh Sunnah Nabi SAW. Karena Al-Quran ini adalah pegangan kita pertama. Di dalam adab sebagai seorang muslim, sebagai hukumnya. Makanya kalau kita nanti bapak-bapak punya harta lebih, bahwa warisan itu dibagi dari Al-Quran, maka taati. Jangan karena perasaan ingin sayang anak, lalu mungkin anak yang cewek begitu baik melayani bapak di usia tua, tahu-tahu ketika bagi waris dapatnya lebih sedikit. Sementara satu anak yang cowok ini bandelnya luar biasa, ternyata apa? Diusahin orang tua, ternyata dia harus dapat lebih banyak. Lalu karena itu bapak melakukan siasat, yaitu membagi waris sebelum meninggal dunia. Ini juga nggak boleh. Apalagi sampai mewasiatkan lebih dari sepertiganya, ini juga nggak boleh. Nah ini Al-Quran menjadikan kita kepingin agar kita itu punya hukum bahwa membaca Al-Quran juga ibadah besar pahalanya yang layak setiap muslim untuk menghabiskan umurnya untuk membaca Al-Quran. Makanya jemaah sekalian, Ramadan ini mendidik kita keberkahan Al-Quran itu akan turun kepada setiap hamba terutama dari sisi umurnya kalau dia dekat dengan Al-Quran. Ramadan ini mengajarkan kepada kita jangan cuma baca Al-Quran di bulan Ramadan lalu selesai itu Al-Quran kita gantung nanti ketemunya Ramadan tahun berikutnya. Enggak. Makanya melatih kita untuk senantiasa dekat dengan Al-Quran. Lalu berikutnya kalau Bapak perhatikan setelah dekat dengan Al-Quran, di antaranya Allah ajarkan kepada kita ayat doa. Ayat doa ini, kenapa Allah letakkan ayat doa di antara perintah puasa? Allah Subhanahu wa taala berfirman surah Al-Baqarah 186-nya, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila hamba-Ku bertanya kepada Muhammad tentangku, katakan sesungguhnya Aku itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengijabah doa setiap yang berdoa. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka adalah dia memenuhi panggilanku, beriman kepadaku dan memenuhi panggilanku, semoga mereka itu mendapatkan petunjuk. Ayat ini juga mengajarkan kepada kita jemaah sekalian bahwa Ramadan ini adalah di antara waktu makbul kita berdoa. Setiap yang puasa pertama. Karena Nabi ajarkan kepada kita salatatul la turaddu da'watuhum, ada 3 golongan orang doanya tidak ditolak. Salah satu tersebut adalah shaim hatta yuftir, orang berpuasa sampai dia berbuka. Bahkan shaim hina yuftir, bagi orang berpuasa ketika dia berbuka. Makanya Ramadan mendidik kita ini, Pak. Kenapa Allah letakkan di antara ayat puasa? Salah satunya yang sering kita ingat perlu baik-baik adalah doa ini bisa merubah takdir. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yardul qada illa du'a. Tidak ada bisa merubah takdir itu kecuali doa. Dan di antara kaitan antara takdir dengan doa apa? Yaitu di penghujung malam Ramadan. Tadi malam kita masuk di malam ke-25. Ingat bahwa Allah ganti, Allah takdirkan malam Lailatul Qadar itu sebagai malam perubahan takdir. Salah satu di antara makna Lailatul Qadar adalah malam perubahan takdir. Takdir itu para ulama membagi menjadi 5. Di antaranya ada namanya takdir hauli, takdir tahunan. Jadi apa yang terjadi dalam hidup kita 1 tahun berikutnya itu ditentukan di malam Lailatul Qadar. Kan itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Dukhan ayat 4, "Fiha yufraqu kullu amrin hakim." Pada malam itu urusan dirinci, perkara-perkara dirinci dengan penuh hikmat. Makanya Ibnu Abbas sampai berkata yang haji tahun ini pun ditentukan di malam Lailatul Qadar. Ya. Maka dari itu kita apa kaitan dengan doa? Maka disinilah penting setiap muslim kalau kita punya hajat apapun,
Mungkin ada yang pengen umrah, mungkin ada yang penyakitnya pengen sembuh, lagi yang belum menikah pengen dapatkan jodoh, ada yang sudah menikah lagi pengen nikah lagi, ya, gitu. Silakan, mungkin bapak bisa ini gitu kan. Ada yang berdoa pengen dapat lagi gitu kan. Nah ini bisa aja kita, kalau Ramadan bisa jadi Allah takdirkan itu, takdirnya di malam Lailatul Qadar, Allah ubah. Dan di sini juga kita belajar apa di bab doa ini, maka gantungkan selalu harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun beratnya masalah kita, adukan semuanya kepada Allah. Makanya waktu terbaik kita mengadu kepada Allah kapan? Saat kita puasa. Lalu ketika mau berbuka. Dan di sebuah Ramadan ini kita diajarkan di antara salah satu waktu makbul berdoa itu adalah sepertiga malam terakhir. Dan sepertiga malam terakhir adalah ketika kita sahur. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila as-sama'i dunya hina wa thuluthul lailil akhir." Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia ketika tinggal sepertiga malam terakhir. Yaqul, kemudian menyuruh mayadamuni fastajib lahu. Siapa yang berdoa kepadaku aku ijabah. Wa may yas'aluni fa'utiya. Siapa yang meminta kepadaku aku beri, wa yastaghfiruni fa'ghfir lahu. Dan barang siapa mohon ampun aku ampuni. Nah, Ramadan ini mengajarkan kepada kita kalau bapak mau ngadu apapun beratnya masalah, puasalah. Kalau Ramadan sekarang kita bertemunya sekali setahun, adukan ketika Senin dan Kamisnya, adukan ketika Ayyamul Bidnya. Kalau tidak kita bisa lakukan, adukan di sepertiga malam terakhirnya. Makanya Ramadan mendidik kita dan mengajarkan kepada kita agar kita dimudahkan bangun sepertiga malam terakhir. Mungkin di waktu-waktu malam-malam lainnya kita sulit untuk bangun sepertiga malam terakhir, tetapi ketika Ramadan Allah mudahkan. Makanya di sinilah Allah ingin melatih kita selama 1 bulan penuh ini untuk kita bangun sepertiga malam terakhir. Makanya sepertiga malam terakhir ini jangan gunakan juga untuk berdoa. Jangan sampai tidak sempatkan diri berdoa. Kalau bangun angkat tangan dulu, sempatkan berdoa. Karena kenapa? Di sepertiga malam terakhir ini sekali lagi Allah menyuruh, "Man yad'uni fastajib lahu." Siapa yang berdoa kepada aku ijabah. Wa man yas'aluni fa'utiya. Yang minta kepada aku beri, wa yastaghfiruni fa'ghfir lahu. Yang mohon ampun aku ampuni. Jadi apapun beratnya masalah yang kita hadapi, maka adukan dengan doa kepada Allah. Makanya di antara doa, kalau kita menghadapi masalah berat, bisa kita pakai doanya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Atau Bapak bisa pakai Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain waslih li sya'ni kullah la ilaha illa anta. Jadi doa ini merubah takdir kita. Apapun yang kita ingin minta kepada Allah, jangan pernah minta datang ke dukun, apalagi datang ke tempat-tempat keramat untuk minta. Enggak, Allah langsung yang kita minta tanpa perantara. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepada aku ijabah doa kalian. Maka Ramadan ini mengingatkan kepada kita bahwa doa itu ada kaitan kuat dengan Ramadan. Selain karena terkait dengan masalah takdir, lalu ingatlah selalu bahwa kalau Bapak kepingin doanya makbul, puasalah. Itu. Maka kita bisa puasa Daudnya. Kita biasa paling tidak kalau nggak mampu Senin Kamisnya, kalau nggak mampu bisa ambil Ayyamul Bidnya. Nah ini yang bisa kita lakukan. Makanya Ramadan ini menjadikan kita ingat doa. Kita punya senjata. Senjata seorang mukmin itu adalah doa. Sering ajukan apapun masalah beratnya kita kepada Allah. Itu apapun beratnya masalah kita. Yakinilah bahwa Allah akan tolong kita selama kita berbaik sangka kepada Allah. Karena Nabi katakan kepada kita, Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Aku itu tergantung perasaan hambaku kepadaku. Lalu di ayat 187-nya Allah kaitkan kita dengan masjid. Allah berfirman, "Uhilla lakum lailatas siyam rafathu ila nisaikum." Dihalalkan bagi kalian untuk berhubungan suami istri di malam Ramadan. Di antaranya tengah ujung ayatnya Allah katakan, "Wala tubashirukunna wa antum 'akifuna fil masajid." Jangan kalian berhubungan suami istri atau melakukan perkara-perkara yang mengarahkan hubungan suami istri ketika kalian berada di masjid. Ayat ini juga menjadi dalil bahwa etikaf itu hanya bisa dilakukan di masjid. Kalau kepada kita bahwa di antara amalan penting yang banyak dilakukan oleh para ulama kalau bulan Ramadan adalah mereka banyak berdiam di masjid. Jangan dulu banyak keluar kemana-mana kalau tidak ada hal-hal penting.
Apalagi sampai ikut ngabuburit, semakin bapak sering ngabuburit, semakin banyak lihat pemandangan macam-macam. Saudari-saudari kita walaupun bulan Ramadan tetap aja gaya berpakaian itu macam-macam yang bisa mengurangi pahala puasa kita. Dan di sini juga kita diajarkan bahwa tempat paling afdal untuk kita banyak beriktikaf adalah di masjid. Allah ingin mengajarkan kepada kita dekat dengan masjid. Karena kenapa kalau kita sering ke masjid, teman sekalian? Ketika kita tidak ada lain kalau orang itu ke masjid, pengalaman yang setelah saya coba memperhatikan pola iblis menyesatkan seseorang itu langkah pertama terbesar. Kalau Bapak ingat, langkah pertama terbesar iblis menyesatkan seseorang itu adalah dijauhkan dari masjid. Karena kalau Bapak udah jauh dari masjid, pasti malas menuntut ilmu. Buktikan aja. Gitu. Kalau Bapak udah jauh dari masjid, pasti itu Bapak akan malas menuntut ilmu. Karena hanya dengan kita ke masjid ini baru kita akan tahu ada jadwal taklim. Paling tidak mungkin awalnya kita hanya duduk di masjid, tidak terlalu tertarik, udah duduk aja, bapaknya nyender sampai selonjoran, udah duduk aja dulu di masjid. Ngerti yang disampaikan, duduk manis saja kita udah dapat pahala. Bisa jadi karena kita melakukan itu mulai Allah berikan cahaya hidayah kepada diri kita. Lalu kita jadi semakin sering ke masjid. Lalu rutinnya ke masjid, lalu Allah berikan kita hidayah untuk semakin banyak belajar. Yang awalnya tidak bisa baca Al-Quran, lalu kita mau belajar membaca Al-Quran. Ini awal hidayah. Makanya kalau sudah kita berhasil dijauhkan dari masjid, maka iblis akan gampang untuk menerkam kita dengan berbagai macam aliran-aliran menyimpang. Karena kenapa? Kita tidak tahu itu seperti apa ajaran Islam yang benar. Makanya seringkali makanya perhatikan aja. Rata-rata aliran sesat itu tidak akan mau ngadain taklim di masjid. Karena kenapa kalau di masjid? Karena kalau dia ke masjid, mungkin Bapak pernah ikut taklim yang lain dan mendengar kajiannya, akan bertanya ke ustaz yang lainnya. Makanya dia selalu posisinya itu di rumah-rumah, nggak pernah mengadain taklim di masjid. Itu ciri terbesar di antara aliran sesat itu. Makanya dia bilang, kalau cuma diajak di masjid ini, lalu dia sembunyi-sembunyi, apalagi dengan khusus kajiannya, dari sini awalnya aliran sesat itu. Makanya ketika kita di masjid, paling tidak kita ada ada perbandingan dari apa yang diajarkan, sehingga dengannya kita jadi tahu. Makanya mas sekalian, Ramadan ini mendidik kita untuk rajin ke masjid, untuk terbiasa ke masjid. Baik itu dengan kita melakukan salat tarawihnya, maka khusus untuk salat tarawih itu disyariatkan untuk dilakukan berjamaah. Berbeda dengan salat malam. Kalau salat malam di bulan Ramadan, maka lebih afdal kita lakukan itu sendiri dan kita lakukan dulu. Tapi yang secara khusus tarawih, maka tarawih ini termasuk di antara salat sunnah yang disyariatkan untuk kita lakukan secara berjamaah sebagaimana dicontohkan oleh Umar bin Khattab. Karena Nabi dulu di masa Nabi tidak dilakukan secara berjamaah. Kecuali Nabi lakukan selama 3 hari. Di masa Abu Bakar nggak ada, di masa Umar baru dilakukan secara berjamaah dengan Ubay bin Ka'ab disuruh untuk menjadi imamnya. Nah dari sini jamaah sekalian, makanya Ramadan ini setiap pendidikan besarnya kita dilatih adalah kita sering ke masjid. Kita punya masjid. Bahwa di masjid itu juga ada salat yang dilakukan, terutama yang dilakukan adalah wajibnya. Makanya Ramadan ini membiasakan kita untuk datang ke masjid dalam rangka untuk melakukan perkara ini. Ya. Dan jangan perhatikan sekali. Di antara salah satu kemurahan Allah kepada kita, setiap amal saleh yang secara pahala besar, lalu mungkin karena situasi dan kondisi kita tidak bisa melakukannya, maka ingat Allah berikan kepada kita penggantinya. Dan rata-rata pengganti amal ini kaitannya dengan masjid. Mari coba kita lihat. Ya. Ramadan, salah satu pelajaran besar yang kita dapat itu adalah salat tarawih atau salat malam. Kalau kita tidak bisa salat malam, apakah ada pengganti salat malam? Ada. Apa itu? Penggantinya itu adalah salat subuh dan isya berjamaah. Karena Nabi SAW bersabda, "Man shallal isya berjamaah." Siapa yang salat isya secara berjamaah, faka'annama qama nisfal lail. Pahalanya itu seperti dia salat malam setengah malam. Wa man shalla subha fi jamaah, dan barang siapa yang salat subuh berjamaah, faka'annama shallal laila kullah, maka dia itu dapat pahala seperti dia salat malam sepanjang malam. Ini makanya Umar bin Khattab berkata, aku lebih senang menjaga salat subuh, salat isya dan subuh berjamaah dibandingkan salat malam semalam suntuk. Jadi kita bisa mendapatkan pengganti ini. Makanya di luar Ramadan biasakan diri untuk senantiasa salat isya berjamaah, salat
Salat subuh juga kita lakukan berjamaah karena ada kaitannya dengan masjid. Puasa kan, Ustaz, apakah saya bisa dapat pahala puasa? Bisa. Ini kaitannya dengan sholat Jumat. Ada beberapa amalan yang dengannya kita bisa mendapatkan pahala puasa, Pak. Bahkan pahala sholat malam sekaligus. Dan hari Jumat usahakan lakukan 5 amalan setiap Jumat. Kalau ingin dapat pahala puasa dan sholat malam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ghassala yawmal jum'ati wa igtasala." Barang siapa yang mandi janabah hari Jumat. Nih persyaratan pertama mandi janabah. Makanya Pak, hubungan suami istri hari Jumat itu lebih gede pahalanya Pak. Ustaz, gimana kalau nggak punya istri? Ya udah mandi janabah aja gitu. Itu persyaratan kemudian. Yang pertama itu menjadi janabah. Yang kedua, kaitannya lagi dengan masjid. Rumah bakoro batakoro bersegera ke masjid hari Jumat. Usahakan dah berjamaah, apalagi udah pensiun, Pak, udah pensiun, gak ada kerjaan, telat lagi ke masjid. Subhanallah, ngapain lagi? Lebih baik tunggu balik kalau di masjid, Pak, gitu kan. Kalau meninggal di masjid kan enak dengarnya. Bapak meninggal di mana? Di masjid. Enak dengarnya, Pak. Bapak meninggal di mana? Lagi jalan-jalan di mall. Lebih gede lah, dengarnya gak enak gitu. Nah, bersegeralah ke masjid. Yang ketiga, ini 3 yang kuncinya. Wa masya wa lam yarkab. Jalan kaki tidak naik kendaraan. Ini kuncinya. Persyaratannya jalan kaki tidak naik kendaraan. Ini udah rumah dekat masjid naik jalan pakai kendaraan lagi. Makanya bapak-bapak dikasih di usia 2 perbanyak jalan, Pak. Jalan kaki tidak naik kendaraan. Yang keempat apa? Wadana minal imam, duduk mendekat ke imam. Ini udah datang lebih awal nyarinya. Senderan bagian belakang lagi, pas khotbah tidur semua gitu kan. Itu suruh dekat imam, Pak. Itu duduknya dekat imam. Kalau datang lebih awal udah maju aja ke depan, gitu kan. Makanya kalau kita terbiasa ke masjid kan enak ke depan. Itu yang jarang ke masjid pasti malas ke depan, Pak. Gitu. Ya. Bahkan kalau ada sok kosong depan aja 10 orang yang suruh maju ke depan gitu. Duduk mendekat yang ke depan. Yang berikutnya yang kelima. Fastama wal jannah. Dia mendekatkan khutbah tidak berbuat sia-sia. Kalau kita bisa melakukan 5 ini, mulai dari mandi janabah, bersegera ke masjid, jalan kaki tidak naik kendaraan. Lalu berikutnya apa? Dekat imam, lalu dengerin khutbah tidak berbuat sia-sia. Apa kata Nabi? Kana lahu bi kulli khutwatin yaqtuha min baitil masjid. Setiap langkah kaki yang dia langkahkan dari rumah menuju masjid, ajru amali sana, dicatat baginya pahala ibadah 1 tahun. Pahala apa? Ajru siyamnya wa qiyamnya. Itu pahala puasa dan sholat malamnya. Subhanallah. Ramadan kita puasa. Dan ada sholat malamnya kita bisa lakukan dengan melakukan amalan. Makanya kalau dari rumah itu masjid ini ke rumah Bapak itu 100 langkah, berarti setiap minggu dicatat pahala puasa dan sholat malam selama 100 tahun. Ustaz, gimana kalau saya pakai kendaraan? Dicatat cuma dari parkir doang. Catatnya. Iya. Makanya Ibnu Umar berlalu Pak, itu kalau ke masjid dari rumah dituntun ontanya Pak, pulang baru dipakai ontanya. Terus gimana Ustaz, saya kendaraan? Tuntun aja Pak dulu kendaraannya. Kalau ditanya kenapa Pak, kempes enggak lagi jadi pahala gitu. Ustaz, gimana rumah saya dekat masjid? Nah ini Pak, nanti kalau Bapak beli rumah jangan beli rumah dekat masjid Pak. Ya. Jangan langkah kakinya sedikit, makanya jaga jauhan dikit biar pahalanya gede. Nah ini, dan ingat tadi, langkah kaki kita dari rumah menuju masjid, ini juga termasuk yang akan mempermudah langkah kita menuju menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir di alam kubur. Itu. Lalu lihat misal tadi, udah puasa kita udah diganti Pak, gitu kan? Lalu berikutnya itu sholat malam juga diganti. Nah, kalau Bapak bersedih sekali lagi, Ustaz udah Ramadan berlalu, waktu terbaik untuk sedekah memang bulan Ramadan. Karena terkait dengan waktunya. Karena di antara komponen penyebab meningkatkan pahala sebuah kebaikan adalah waktu beramalnya. Nah sekarang kemana saat sedekah Ustaz kalau berlalu Ramadan? Tadi paling afdal dapat sedekah adalah kemana Pak? Istri Pak. Paling afdal. Itu. Tapi kalau Bapak kepingin gede lagi pahalanya Pak. Apa? Lakukan amalan ini. Orang yang menyanduni janda Pak dipanggil dari 3 pintu surga. Itu dipanggil dari 3 pintu surga Pak. Ini gede-gede pahalanya. Makanya Nabi katakan dari mana dipanggil? Ingat surga itu ada 8 pintu.
Empatnya disepakati oleh para ulama. Salah satu namanya pintu rayyan, yaitu pintu pintu puasa kan namanya rayyan. Orang yang nyantumin janda dipanggil dari 3 pintu surga. Pertama itu adalah pintu sholat, pintu rayyan puasa, dan berikutnya adalah pintu jihad di jalan Allah. Maka Nabi sabdakan kepada kita, as-sa'i 'alal malati wal miskin. Orang-orang yang berusaha membantu kehidupan janda dan orang miskin. Janda dulu belum disebut kalau orang miskin. Kan mujahid fisabilillah, seperti orang jihad di jalan Allah. Awil qa'imil lail, salat sepanjang malam. As-sha'imin nahar, puasa sepanjang siang. Subhanallah. Makanya di babin Nabi itu berapa? Dari istri beliau hanya satu yang gadis, sisanya semua janda. Istri beliau, ya. Besarnya pahala. Gimana kalau dinikahi Ustaz? Silakan antum gitu ya. Itu. Gede pahalanya begitu kan. Nah, janda ini mananya? Dalam bahasa Arab kata al-mala ini memiliki 3 makna. Satu, yang meninggal karena yang suaminya meninggal. Yang kedua karena cerai. Yang ketiga itu belum menikah sama sekali. Maka dalam bahasa Arab disebut dengan nama al-mala. Nah, al-mala ini juga maknanya orang kesulitan hidupnya. Karena rata-rata kalau udah jadi itu rata-rata banyak tantangan hidupnya. Gimana kalau dia kaya Ustaz gitu kan? Kalau kaya cari jodoh aja kan gitu. Ya. Tapi itu pahala. Apalagi kalau janda itu neneknya sendiri janda gitu kan. Apalagi kalau janda itu lingkungan keluarga. Itu Bapak kepingin dapat pahala, ya udah puasa udah dapat gitu. Tinggal untuk ini jalan. Ini jalannya. Makanya Islam ngasih kita. Tadi kepingin dapat pahala itikaf, gitu. Udah berhenti karena kita nggak bisa banyak itikaf, apalagi kecuali di bulan Ramadan. Allah pun sekali lagi ngasih kita ganti untuk pahala itikaf. Apa? Pokoknya bapak-bapak sering ajak istri jalan-jalan, sering ajak istri belanja, maka Allah kasih pahala lebih baik dibanding i'tikaf di Masjid Nabawi sebulan penuh. Itu luar biasanya. Ingat, istri itu, keluarga, menikah adalah ibadah paling lama kita lakukan. Jangan menyangka istri itu di rumah gak berpahala nunggu suami. Gede pahalanya bu. Seorang istri duduk nunggu suami di rumah itu pahalanya gede. Seorang suami yang mencari nafkah untuk anak dan istrinya juga pahalanya gede, Pak. Ya, apapun yang diberikan oleh seorang suami untuk istrinya dicatat sedekah baginya. Hatta ma taj'alu fi imra'atika laka sadaqah. Sampai suapan yang disuapkan oleh seorang suami ke istrinya, itu yang diberikan satu suap pun itu dicatat oleh Allah sebagai sedekah. Maka dari itu jemaah sekalian, jadikan ini sebagai ladang amal kita. Ramadan sekali lagi mendidik kita ini bahwa apapun amalan terbaik yang sulit kita lakukan, maka ada kaitannya dengan masjid. Contoh yang paling gede adalah masalah haji dan umrah. Untuk kita dapat pahala haji dan umrah mungkin sulit, karena umrah juga biayanya, apalagi sekarang lagi masalah nih gitu kan. Itu belum haji tahun ini juga masih diprediksi besar kemungkinan gak jadi. Tapi berdoa aja yang haji tahun ini. Kalau jadi diundur lebih gede lagi yang penumpukan penantian. Gimana cara kita dapat pahala haji dan umrah? Bisa lewat kita ke masjid. Caranya gimana? Jamaah setiap kali ke masjid, usahakan duduk di rumah. Jadi sekali lagi, setiap kali ke masjid, pilih duduk di rumah dibandingkan duduk di masjid. Karena Nabi SAW bersabda, "Man kharaja min baitihi mutatahhiran ila salatil maktubatin fajru kajril hajjil muhrim." Siapa saja yang keluar dari rumahnya dalam keadaan berwudu untuk menunaikan salat wajib, maka dicatat baginya pahala haji yang berihram. Haji yang berihram kita dapat. Wal masyhad tasbih duha la yansibu illa iya fajru kajril mu'tamir. Siapa saja yang ke masjid untuk menunaikan salat duha, maka dia mendapatkan pahala umrah. Jadi baik kalau setiap hari kita bolak-balik ke masjid, maka kita akan dapatkan 5 kali pahala haji. Apalagi kalau kita selesai salat subuh, lalu kita duduk berzikir seperti ini dengan ta'lim, maupun kita melakukan zikir dengan membaca Al-Quran, lalu nanti di waktu setelah syuruh kita salat 2 rakaat,
maka kita mendapatkan pahala haji dan umrah yang sempurna. Ini kaitannya dengan masjid. Makanya jemaah sekalian, setiap yang ke masjid itu pahalanya Allah kasih begitu banyak, besar pahala. Ya, kalau kita pilih sholat wajib di rumah, pahala kita 1. Kita pilih sholat wajib di jamaah ke masjid, pahalanya 27. Tetapi untuk sholat sunnah secara umum jauh lebih besar pahalanya sholat sunnah di rumah dibandingkan di masjid. Karena Nabi SAW bahkan 4 mazhab, imam 4 mazhab sepakat bahwa sholat sunnah paling afdal itu adalah di rumah. Sepakat, hatta lebih afdal dibandingkan sholat di Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi. Bahkan Nabi SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, ayyuna afdal?" Wahai Rasulullah, mana yang lebih afdal? As-salatu fi baiti wa salatu fil masjid. Salat di rumahku atau salat di masjid? Apa jawab Nabi? Ala tara ila baiti ma qarabahu min al-masjid. Tidakkah kamu melihat rumahku alangkah dekatnya dengan masjid? Fala nusalli fi baiti ahabbu ilayya min nusalli fil masjid ila an takuna salatan maktubah. Maka sungguh aku salat di rumahku lebih aku cintai dibandingkan salat di masjid, kecuali salat wajib. Jadi kalau salat sunnah secara umum yang paling afdal itu adalah kita lakukan itu di rumah. Ramadan sekali lagi mengingatkan, sebenarnya kalau kita belajar di bab masjid, begitu banyak kebaikan yang kalau kita karena situasi dan kondisi kita tidak bisa melakukannya, lewat masjid ini Allah sediakan kita ganjaran pahalanya. Ya, baik itu pahala puasa, tadi kita di sholat Jumat, lalu sholat malam yang kita bisa raih karena kita ke masjid. Dan apa lagi bagi kita mungkin yang kesulitan untuk berkorban, lewat kurban pun kita bisa dapat setiap minggunya. Ingatlah, lewat hari Jumat, kalau kita datang di jam pertama, kita berkorban apa? Jam pertama apa? Onta jam pertama. Jam kedua baru sapi. Jam ketiga kambing. Jam keempat ayam. Jam kelima telur gitu. Makanya banyak kan itu korbannya. Dan ini sudah kan membuat. Bayangin kalau jamaah itu setiap Jumat datang lebih awal, subhanallah. Makanya para sahabat itu kalau hari Jumat itu mereka selesai sholat subuh hari Jumat, mereka tidak pulang. Bahkan sholat subuh yang paling afdal itu adalah sholat subuh berjamaah hari Jumat. Maka dikatakan afdal sholat. Sholat yang paling afdal adalah sholat subuhi yaumul Jumat. Sholat subuh yaumul Jumat di jamaah. Itu salat subuh yang paling afdal itu adalah salat subuh pada hari Jumat dengan berjamaah. Makanya sekali lagi Ramadan ini mendidik kita untuk sering ke masjid. Iktikaf di masjid, kita kenal ada namanya iktikaf. Dan iktikaf ini kalau kita di luar Ramadan, kita bisa lakukan 10 hari di luar Ramadan. Kapanpun jamaah masuk ke masjid, niatkan untuk iktikaf. Ya, makanya dari orang-orang yang rajin ke masjid inilah kita akan banyak didoakan oleh malaikat. Ketika kita sholat jamaah berada di saat masuk masjid, nunggu sholat kita didoakan oleh malaikat. Lalu ketika kita nanti berada di saat pertama didoakan malaikat. Lalu ketika kita merapatkan shaf didoakan juga malaikat. Ketika kita selesai sholat kita duduk menunggu berzikir kita didoakan malaikat. Maka dari itu orang-orang yang rajin ke masjid, ciri terbesar, Anda ingatin, selalu saya ingatkan kepada para jamaah, ciri terbesar seorang laki-laki muslim akan Allah pastikan meninggal husnul khatimah adalah ketika Allah mudahkan dia melangkahkan kaki ke masjid. Nanti coba aja Pak ya, ini Bapak lihat jamaah-jamaah yang ada, perhatikan pas meninggal. Bapak perhatikan siapa jamaah yang rajin ke masjid dan jarang ke masjid. Perhatikan nanti pas meninggal itu. Saya sudah banyak pengalaman dari berbagai tempat masjid maupun jamaah yang Anda saksikan sendiri, yang Anda tahu orangnya, yang mereka rajin ke masjid di usia tua. Ketika mereka lebih banyak di masjid setelah pensiun, Allah wafatkan dalam keadaan indah. Ada yang meninggal lagi sujud, ada yang meninggal dalam keadaan jadi imam, ada yang meninggal setelah pulang dari masjid. Itu rata-rata kasusnya ketika mereka itu rajin ke masjid. Maka dari itu jemaah sekalian, ingatlah selalu poin-poin ini. Ramadan itu amalan paling afdal itu adalah puasa. Ada kita lakukan yang wajib-wajibnya di luar bulan Ramadan. Maka lalu berikutnya perbanyak mendekatkan diri dengan baca Al-Quran. Jadikan Al-Quran ini adalah bagian yang menemani kehidupan kita. Apapun masalah hidupnya itu selalu adukan kepada Allah lewat doa yang terus kita panjatkan. Makanya dengan kita semakin didengarkan, kenal
di masjid dalam Ramadan, maka ketika kita sering ke masjid itu tanda Allah ingin memanfaatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Wallahu a'lam bishawab. Ada ditanya? Ya, silakan. Ya. Bolehkah apa hukumnya kalau kita zakat ke kerabat yang mungkin secara kehidupan dia agak miskin atau mungkin misalnya seperti tadi janda itu mungkin janda ke bibi kita gitu. Silakan. Kayak penghasilan. Ya, bismillah. Zakatul fitri di antara tujuan besarnya itu adalah saja hajatil fuqara, untuk menutupi kebutuhan orang fakir. Makanya zakat fitrah ini terbatas. Dia hanya ditujukan kepada orang fakir miskin. Untuk zakat fitrah, kalau dia masuk dari dia fakir miskin silahkan. Berbeda dengan zakat mal. Kalau zakat mal ini dia sudah punya asnan. Tapi ingat di sini ya, yatim itu tidak masuk 8 golongan yang mendapatkan zakat mal. Yatim tidak masuk. Yang masuk itu pertama Allah firmankan dalam surat Taubah, "Innamas shadaqat lil fuqara wal masakin." Jadi yang dapat sedekah zakat itu adalah fuqara masakin. Nah, yatim ini belum tentu dia yatim itu miskin, belum tentu kaya raya. Janda kaya, jadi bukan yatim iya, tapi kaya. Ya. Makanya ibunya tinggal suruh nyari jodoh lagi, gitu aja. Ini kalau janda, makanya yatim itu tidak masuk ya. Jadi jangan menyangka yatim dapat. Kalau dia masuk kriteria fakir miskin, baru dia dapat zakat itu. Nah, kalau keluarga kita itu kurang mampu, maka sebenarnya yang paling berhak dikasih itu keluarga. Sedekah itu paling gede pahala itu keluarga, yang punya hubungan keluarga. Makanya Allah dalam banyak ayat dalam Al-Quran mengatakan wa atidal qurba haqqan wal miskin. Kasih akar kerabat baru miskin. Makanya disabdakan pada kita as-sadaqatu 'alal miskin sadaqah. Sedekah fakir miskin itu pahalanya 1. Wa 'ala dzirrahmit nadat, yang punya hubungan karib kerabat itu 2. Sedekah itu wasilah, itu pahala sedekah dan pahala silaturahim. Jadi kita dapat 2 pahala. Makanya yang paling afdal kita berikan sedekah itu orang terdekat kita. Yang pertama makanya itu sedekah dekat keluarga kita dulu. Keluarga kita siapa? Adik kakak tuh. Lalu berikutnya lihat paman dan bibi. Lalu lihat dan dari sepupu terus berikutnya. Jadi intinya yang masih ada dalam lingkaran keluarga itu lebih didahulukan kalau untuk sedekah. Tetapi kalau untuk zakat maka perhatikan 8 asnaf itu. Kalau ternyata di antara keluarga kita itu ada kriterianya fakir miskin, maka dia itu yang lebih berhak untuk mendapatkan zakat itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ada? Ibu-ibu ada nanya? Pas. Enggak ada nih. Silakan. Doa Allahumma innaka afuwwun ghafur. Perintahnya kan cuma di malam sebelum malam akhir. Itu doa bisa dibaca setiap saat setelah Ramadan. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang perlu diingat di dalam bab amal adalah apabila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan kepada kita kapan melakukan sebuah amalan tersebut, maka yang paling afdal untuk melakukannya adalah di waktu yang ditunjukkan itu. Karena ada amal itu nanti yang sifatnya itu adalah mutlak, bebas kapanpun dilakukan, terutama di berzikir. Tetapi kalau ditunjukkan tempatnya, maka paling afdal kita lakukan adalah di waktu ini. Dan zikir-zikir lainnya di luar ini, di luar doa ini kan banyak. Nah, ana salah satu di antara jamaah singgung, kenapa di malam-malam Lailatul Qadar itu kita disuruh banyak membaca Allahumma innaka afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni. Jadi di antara kalimat yang perlu kita pahami maknanya yaitu kata istighfar dan kata al-'afwu, atau kata al-maghfirah dengan al-'afwu. Apa bedanya? Kenapa kita tidak di malam-malam Lailatul Qadar itu disuruh mohon ampun, tapi yang disuruh adalah minta maaf, bahasa kita. Di sini ada kalimat pembedanya.
Perbedaan antara kalimat maghfirah dengan al-'afu. Pertama perlu diketahui, al-'afu ini adalah salah satu di antara nama Allah. Ya. Maknanya apa? Kalau al-'afu ini secara makna adalah musamahatuka 'ala dzambi ma mahwi min as-sahifati wa ka'an lam yakun. Jadi kalimat al-'afu ini adalah kita itu dimaafkan atas dosa-dosa kita serta dihapus dari catatan amal kita seolah-olah belum pernah terjadi dosa itu. Makanya kenapa di malam-malam Lailatul Qadar kita disuruh banyak membaca kalimat ini? Kita berharap di tumpahan takbir kita dosa yang selama 1 tahun ini terhapus. Apalagi kita dihapus dosa kita lewat sholat, lewat puasa, lalu lewat sholat malam dan tarawihnya, lalu sholat malam Lailatul Qadar. Ini semua tiga-tiga hapus. Makanya dikatakan man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang siap Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, dosa dulu diampuni. Begitu juga dengan sholat di malam sholat tarawihnya, begitu juga sholat di malam Lailatul Qadarnya. Nah, sedangkan maghfirah, kalimat al-maghfirah itu disamiha Allahu 'ala dhanbi walakin yabqa musajjalan fi sahifati. Yaitu Allah mengampuni kita atas dosa yang pernah kita lakukan, tetapi catatannya masih tercatat dalam catatan amal kita. Ini bedanya. Jadi kalau al-'afu ini pengampunan plus dihapus catatan dosanya. Bapak dulu nih, waktu SMA makan 3 gorengan bilangnya anak 5 gorengan bilang 3 gitu kan. Itu. Kalau kita pohon ini al-hapus, tetapi kalau maghfirah cuma diampuni dosa, tetapi catatannya tidak dihapus. Makanya dengan kita sering membaca, makanya apa? Dikatakan al-'afu yubna 'anil mahfumi. Jadi al-'afu itu posisi dibangun di atas landas penghapusan. Wal maghfiratu fatubna 'al satri. Sedangkan maghfirah itu ditutup. Makanya al-maghfirah, al-ghaffar itu nama Allah berasal dari al-ghafru. Al-ghafru itu artinya penutup. Makanya mikfar itu tutup kepala yang dipakai orang perang. Ya, apa namanya kita? Baju apa namanya? Penutup kepalanya disebut dengan mikfar, penutup kepala. Jadi itu bedanya. Kalau pengampunan dosa maghfirah itu ditutup dosa kita, tapi catatannya tidak dihapus. Tetapi kalau al-'afu maka diampuni plus dihapus catatannya. Makanya Allah katakan kepada kita kedudukan orang memaafkan. Wa taqwa li taqwa. Memaafkan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Bahkan di antara salah satu amalan yang pahalanya tanpa batas adalah memaafkan. Allah berfirman, "Wa jazaa'u sayyi'atin mithluha." Balasan keburukan adalah keburukan yang setimpal. Wa man 'afa wa salaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik kembali kepada yang dia maafkan, maka pahalanya terserah Allah. Makanya kalau bapak maafin orang, maafin tulus, jangan iya bisa maafin tapi ini belum maafin. Mama yang sulit memaafkan nih, bisa memaafkan tapi sulit melupakan. Karena itu ahli sejarah. Bapak sekali ngelakuin kesalahan sampai seumur hidup diingat, Pak. Apalagi kalau kesalahan itu terkait dengan perasaan, sulit dilupain. Coba aja, Bapak makanya kenapa salah satu penyebab wanita itu, Pak, kata masuk neraka karena apa? Dia purnelasi, dia mengingkari kebaikan suaminya. Kamu itu berbuat baik terus gitu, sekali berbuat salah dia diingat yang lain. Pasti yang diingat salahnya dan terus diingat kesalahan itu. Nah, itulah wanita. Makanya wanita itu hanya bisa memaafkan tapi sulit melupakan. Makanya jangan pernah melukai hati istri. Bapak boro-boro ingat bulan pernikahannya. Ingat gak, Pak? Istri pasti ingat. Anak-anak tanggal lahirnya ingat gak? Mana bapak-bapak, ibu-ibu mah ingat. Makanya apa? Dia ingin itu istri itu pada nanti kalau hari pernikahan hari lahirnya dikasih apa nih? Boro-boro suaminya ingat gitu kan. Kadang-kadang nyolek-nyolek kepingin pas hari pernikahannya itu mungkin dia kepingin diajak jalan. Suaminya kadang-kadang lupa gitu. Makanya itu perlu paham. Laki-laki itu seringkali lupa hal-hal yang diingat oleh wanita. Ya, jadi ibu harus ngerti ya. Gitu. Laki-laki itu kudu diingetin, Bu. Ya. Kalau untuk ingat sulit laki-laki itu. Ya, berbeda dengan wanita. Ya. Nah ini bedanya ya. Makanya kita fokuskan ucapnya di malam ini. Semoga dengannya Allah hapus dosa-dosa yang sebelumnya. Nah nanti di luar bulan Ramadan pakai kalimatnya yang istighfar. Ya, kita bisa baca istighfar yang lain.
Di antara istighfar yang besar pahalanya Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini Nabi katakan man qala Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kalau kita baca istighfar ini, ghufrillah wa in kana qarra min az-zahab. Dosanya diampuni walaupun dia lahir dari medan perang. Makanya pelajari zikir itu, apakah zikir ini mutlak? Kita baca kapanpun, nanti ada yang sifatnya muqayyad. Dia terikat dengan waktu, terikat dengan tempat, terikat dengan jumlah, terikat dengan situasi kondisi tertentu. Ini di bab zikir. Contoh, kan ada doa masuk kamar mandi, ada doa masuk masjid, jangan kebalik bacanya. Ini ditempatin. Nanti ada zikir di waktu pagi, ada zikir di waktu petangnya, ada zikir juga di waktu tertentu. Seperti kapan? Ketika kita melihat hilal, juga ketika turun hujan. Ini zikirnya kan tertentu. Ketika Bapak lewat di suatu tempat baru, ini Bapak kalau mampir di suatu tempat baru ada zikirnya Pak. Jangan pas lewat di tempat baru nih lagi turun, lalu lewat hutan, Mbah misi numpang. Ini syirik kita bilang ini. Nabi ajarin kita doanya mana salah manzilan, siapa yang mampir di suatu tempat baru kemudian dia membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kalau dia baca zikir ini kata Nabi, maka dijaga dari segala macam bentuk gangguan dari tempat tersebut sampai dia meninggalkan tempat tersebut. Nah ini, jadi kita disunahkan bacaannya malam Lailatul Qadar dan Anda belum mendapatkan perintah secara khusus untuk kita baca di luar Lailatul Qadar. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ada cukup. Baik, ini bisa sampaikan, semoga Allah Subhanahu wa taala sekali lagi memberikan kita kemudahan, kesehatan untuk mengisi hari-hari kita di penghujung bulan Ramadan ini, dan kita termasuk yang keluar dari Ramadan dalam keadaan bersama Nabi. Amin Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.